Shalom, selamat malam. Bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau Allah Gembala kami yang baik, yang selalu mengasihi, menuntun, menyertai kami, dan memberkati dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini kami bersyukur kami bisa datang beribadah untuk bersama-sama semakin bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Mari Tuhan tuntun, pimpin, berkati kami, urapi kami, sehingga semakin mengerti firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan bagi saudara. Tema pada malam hari ini adalah hidup yang diubahkan. Sama seperti tema minggu kemarin. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini adalah hidup jemaat mula-mula sejak Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan pada hari yang ke-50 tercurahnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Mereka mengadakan berbagai langkah-langkah untuk terus dekat kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini yang terjadi seperti tema pada malam hari ini. Hidup mereka diubahkan. Nah, kita perhatikan apa saja yang terjadi di dalam hidup mereka sehingga mereka disebutkan hidup mereka diubahkan. Yang pertama adalah dalam ayat 42 dan ayat 46 disebutkan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini suatu perubahan yang benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Mereka bertekun. Bertekun itu artinya rajin. Rajin di dalam membaca firman Tuhan, rajin di dalam berdoa, rajin di dalam mengasihi, rajin berbuat baik, rajin di dalam ibadahnya. Pada waktu-waktu yang sulit memang orang biasanya takut. Sama seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak orang takut. Sehingga karena takut itu lalu menjadi tidak ada suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Banyak cemas, takut, khawatir dan sebagainya. Tetapi kita lihat di dalam firman Tuhan ini disebutkan mereka bertekun
dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi ini yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya. Kita harus rajin atau bertekun dalam firman Tuhan dan juga dalam ibadah. Dalam masa pandemi seperti ini sekarang, ya, banyak orang takut, cemas, khawatir, sehingga mau datang ibadah pun ada yang takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memang harus menjaga kesehatan. Tapi ibadah itu harus kita yakini lebih utama dari segala-galanya. Nah, pada saat ini mari kita yakini bahwa ketekunan kita, persekutuan kita atau ibadah kita kepada Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Ini yang perlu kita yakini. Ada kuasa Roh Kudus yang akhirnya mengendalikan kita. Dan kita harus lihat cara murid-murid ini. Mereka menjadi rajin, semakin rajin, semakin rajin, semakin ibadah, semakin persekutuan. Bahkan dikatakan dari rumah ke rumah mereka mengadakan persekutuan, makan bersama-sama dengan sehati, tulus. Tidak ada sesuatu hal yang mereka lakukan selain hanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang kita lihat perubahan yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan atau dalam ibadah. Dan yang kedua, mereka menjadi bersatu. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tuhan dalam doanya Tuhan Yesus Kristus supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu bersatu, menjadi satu, sama seperti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dikatakan satu. Artinya tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai dalam usia, semua kita bersatu. Karena kita satu di dalam Tuhan, satu dalam Roh, satu di dalam Yesus. Ini perlu kita pastikan bahwa ternyata Tuhan tidak pandang ras atau bangsa, suku, tapi yang Dia pandang adalah anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan. Mari kita bersatu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau di mana ada kesatuan, maka kita akan kuat teguh. Tetapi di mana ada ketidaksatuan atau kesehatian, maka akan terjadi kesempatan bagi iblis untuk semakin memecah belah. Nah, puji Tuhan, mari kita menjadi bersatu. Dengan kesatuan yang kita miliki bersama-sama, maka Tuhan akan semakin memberkati kita. Dan yang ketiga adalah ada pengorbanan. Kita lihat tadi dalam ayat yang ke-44 dan 45, mereka selalu menjual harta miliknya atau tanah, dan hasil penjualannya dikatakan dibagi-bagikan kepada yang lain atau kepada yang membutuhkan. Di sini kita lihat pengorbanan. Pengorbanan itu memang bukan hanya berarti uang atau berarti hanya berbagai harta, tetapi yang paling diinginkan itu adalah pengorbanan kita antara satu dengan yang lain untuk saling mengasihi. Mengasihi itu aja udah berkorban. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mereka benar-benar menunjukkan ada pengorbanan demi membangun tubuh Kristus yang semakin kuat, yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Pengorbanan siapapun kita itu sangat diperhatikan oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan dia sudah mengatakan kesatuan tubuh Kristus adalah
akan membawa dampak yang luar biasa bagi dunia ini, bagi sekitar kita, dimanapun kita berada. Dan yang keempat, Bapak Saudara, perubahan yang keempat yang kita lihat itu adalah disebutkan dalam ayat yang ke-47, mereka disukai oleh semua orang. Nah ini Bapak Saudara, disukai oleh semua orang itu tidak mudah. Apalagi pada awalnya jemaat mula-mula itu kan dibenci dan tidak disukai. Tapi mengapa mereka akhirnya disukai oleh semua orang? Karena adanya Roh Kudus yang mengubah dan akhirnya membuat orang lain terbuka. Hati mereka, pikiran mereka jadi terbuka dan mereka melihat bahwa orang-orang yang percaya itu dengan perubahan-perubahan yang terjadi, lalu mereka justru menjadi heran melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi, dan akhirnya mereka pun menjadi disukai. Termasuk orang-orang yang belum percaya pada waktu itu jadi menyukai mereka. Itu adalah karya Roh Kudus yang dahsyat, karya Roh Kudus yang ajaib, yang spektakuler lah kalau kita katakan sekarang ini. Tidak mudah membuat suatu perubahan, dan ini tentunya hasil dari mulai dari yang pertama tadi, mereka bertekun dan rajin ibadah, mereka bersatu, mereka berkorban, dan akhirnya disukai oleh semua orang. Saya yakin ini masih tetap sama, akan membawa dampak seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, menjadi garam dan terang itu adalah melalui perbuatan-perbuatan orang yang percaya, karena akan berdampak bagi banyak orang. Puji Tuhan, kiranya bisa terjadi dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Hidup yang diubahkan itu nyata, bukan hanya tertulis di dalam firman Tuhan, tetapi nyata dalam semua perbuatan-perbuatan kita. Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan menolong kita, sehingga bisa menghasilkan perubahan itu, dan hidup kita benar-benar menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami dapatkan melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kuatkanlah yang lemah, teguhkan yang susah, dan sembuhkan yang sakit. Semua jemaat mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong semua. Hidup kami diubahkan, dan kami percaya karya Allah yang sangat ajaib itu pasti terjadi, karena Allah itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan akan memakai hidup kami. Tuhan berkatilah semua jemaat-Mu, baik yang sudah lanjut usia, baik yang anak-anak, sampai semua ibadah-ibadah yang kami lakukan juga, supaya semua diberkati Tuhan. Tuhan menuntun, memberkati, mengurapi semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati semua majelis dan semua pengurus-pengurus, sehingga terus terjadi perubahan-perubahan yang nyata di dalam pelayanan dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera serta anugerah yang dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa pertolongan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.